Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, kenapa sih orang tua dulu selalu mengajarkan agar sering-seringlah bertapa? Sering bertapa itu adalah sering keluar dari keramaian menuju keheningan, menuju gunung, menuju pantai, menuju lembah, menuju area sawah yang terhampar luas, kemudian duduk dalam kesendirian. Hari ini banyak orang menyebutnya healing. Kemudian healing dilakukan dengan bertamasya bagi mereka yang ingin mencari ketenangan. Kalau yang orang yang ingin mengekspresikannya dengan berjingkrak, ya itu hak setiap orang dan sah-sah saja. Tetapi itu hanya sesaat, tidak akan membangun sebuah kedamaian yang panjang. Saya tidak pernah memilih itu. Saya selalu memilih keheningan itu adalah kesendirian. Dan pada sebuah areal yang jauh dari keramaian, malam-malam bangun lihat bulan, atau lihat bintang, atau lihat gelapnya malam. Itulah hal yang sering saya lakukan ketika melewati berbagai dinamika hidup yang harus dihadapi. Karena dinamika itu nggak bisa dihindari, harus dihadapi. Nah, hari ini kita dengar ya, ada musibah yang dialami oleh teman-teman Arema yang akhirnya menelan banyak korban. Semoga mereka mendapat kedamaian, mendapat kesehatan, mendapat kemuliaan di alam akhirnya. Dan yang masih dirawat semoga lekas sembuh. Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tetap melakukan pengelolaan sebuah kegiatan itu dengan sempurna, dengan memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi, bahkan tidak terduga. Seringkali rasa panik menimbulkan bencana yang besar. Kepanikan di stadion itu ditambah lemparan gas air mata menimbulkan bencana yang besar, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tentunya korban jiwa itu meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara yang hal ini mengalami kesedihan. Bisa jadi istri kehilangan suaminya yang setiap hari bekerja. Bisa jadi juga orang tua, ibu dan ayah kehilangan anaknya yang begitu dicintai, yang menjadi harapan hidup. Semoga semuanya mendapat kemuliaan, ketenangan, dan sekuat apapun, sekecil apapun, tetap bagi mereka yang punya kemampuan harus membantu. Dan saat ini juga kita tahulah berbagai hal, peristiwa, termasuk barangkali hal yang harus saya lewati dengan baik dan dengan tenang, tanpa harus meninggalkan aktivitas bekerja yang harus tetap saya lakukan, karena hidup kita ini adalah pengabdian. Kalau pengabdian ketinggian perjalanan hidup kita ini, kalau ke pengabdian terlalu jauh, karena pengabdian itu tanpa harapan. Yang disebut pengabdian itu sudah tanpa harapan. Sedangkan kita ini kan masih manusia yang punya harapan, masih berharap tentang pekerjaan yang kita lakukan, ada manfaatnya atau tidak. Orang bekerja ingin ada gajinya, kan kadang-kadang orang tampil ingin ada pujiannya. Ya, kita ini memang masih seperti itu, masih ingin ada harapan. Nah, ada peristiwa ya sebelum kejadian di Arema. Itu adalah peristiwa yang saya sih tidak begitu mengenal lebih dekat. Tetapi karena orang populer kan pasti kita mengenalnya. Tapi pernah ada beberapa panggung saya lupa bareng. Satu panggung karena saya ngundang dia untuk bernyanyi, yaitu Dede Lesti ya. Dari sisi aspek wilayah kan
sama-sama orang Jawa Barat, kemudian dekat lah. Kalau Cianjur itu kan tetanggaan dengan Kelapa. Pesan yang pertama saya sampaikan pada Dede Lesti, hadapilah peristiwa yang dialami, ambil hikmahnya. Bahwa kita boleh mencintai sesuatu, tetapi mencintai sesuatu dengan berserah secara total itu tadi, kalau bukan sama yang Maha Kuasa, kalau bukan sama Allah, seringkali kita ini kecewa. Karena apa? Karena dari sesuatu yang kita berikan secara total itu belum tentu kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya ingat betul kata Mas Sujiwo Tejo ya, kalau berbuat baik kemudian dibalas dengan kebaikan, itu namanya amal. Tapi berbuat baik dibalas dengan keburukan, itu namanya derma. Kita ini belum sampai pada tingkat derma nih, masih kita baru sampai pada tingkat amal. Jadi kadang rasa kecewa itu muncul, gitu loh. Kadang rasa penyesalan itu muncul. Tetapi kita tidak boleh larut dalam kekecewaan dan penyesalan. Karena apa? Karena peristiwanya sudah terjadi. Terus-terusan kita merekam ulang, membuat review ke masa lalu. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya begini? Ya tidak akan pernah berakhir. Gitu. Nah, ini yang saya salah yang hari ini di pleset-pleset ya. Misalnya gini deh, pernah saya ngomong, pekerjaan kita ini, istri kita yang pertama itu adalah pekerjaan, istri kita yang kedua itu adalah yang di rumah. Kalau bahasa saya, istri saya yang pertama itu adalah rakyat, istri saya yang kedua itu adalah yang di rumah. Nah, itu dulu saya pernah tuh nyampein itu. Apa sih esensinya dari itu? Bahwa dengan kita mengabdikan diri pada rakyat secara utuh, maka kita dicintai oleh rakyat. Karena kita dicintai oleh rakyat, maka kalau pemimpin pasti dipilih lagi, gitu loh. Kalau anggota DPR pasti dipilih lagi. Kalau pegawai negeri, ya pasti terus dong dapat gaji dan tunjangan, dapat kenaikan pangkat dan golongan, gitu loh. Nah, dampak dari kita dicintai rakyat, terpilih lagi, kita menjadi eksekutif, menjadi bupati dipilih lagi misalnya, menjadi gubernur dipilih lagi, kemudian menjadi menteri, kemudian dipilih lagi oleh presidennya, kemudian menjadi pegawai negeri, kemudian mendapat kenaikan pangkat, golongan, punya jabatan baru yang lebih tinggi, kan melahirkan pendapatan tiap bulan. Nah, ketika melahirkan pendapatan tiap bulan itu otomatis dong kita bisa memberikan kesejahteraan pada anak dan istri kita. Dengan kita memberikan kesejahteraan pada anak dan istri kita bisa menjalani hidup secara bersama. Kan teorinya begitu. Nah, sekarang ada yang pleset-pleset tuh. Ternyata Deddy Mulyadi punya 2 istri. Ya orang akhirnya lihat judul, Deddy Mulyadi punya 2 istri. Oh pantesan. Ya, saya ucapin terima kasih tuh sama yang posting itu. Saya sih nggak apa-apa Anda melakukan itu untuk dapat sesuatu, saya tahu lah. Untuk dapat sesuatu, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Minimal keberadaan saya sudah membuat diri Anda yang memposting itu kebanjiran penonton dan kebanjiran komen gitu loh. Yang ada soal gitu loh. Nah, kemudian kita balik.
Banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga ditinggalkan oleh istrinya. Banyak orang yang kehilangan pendapatan juga ditinggalkan oleh istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan dua-duanya. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan pendapatannya, dia kehilangan penjualannya, karena banyak pengusaha juga yang kehilangan omsetnya, ditinggalkan oleh istrinya, dan dia kehilangan istrinya. Tinggal harus kemana kita kembali. Nah, saya ini orang yang selalu nggak mau pergi dari kampung, tetap harus ada di kampung. Dan ya bahasa Sunda, ya balik ke lembur, kembali ke kampung dari mana kita berasal. Karena di kampung itu ada jejak. Jejak siapa? Jejak orang tua. Kalau ibunya masih ada, bisa dengan ibunya. Kalau ayahnya masih ada, bisa dengan ayahnya. Dan itu akan lahir ketenangan. Nah, saya punya cerita tentang itulah. Salah satu anggota DPRD yang pernah saya ingatkan tentang itu. Ada sebuah peristiwa yang menimpa. Nanti saya ajak untuk ketemu ya. Ini peristiwa yang asli, yang saya menyampaikan sebuah nasihat bagi dia ketika saya belanja di Jogja. Itu kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu, dan peristiwanya terjadi pada diri. Nanti ada khusus bahas dengan dia. Ini hikmah hidup. Nah, kemudian orang mengenal Lesti karena apa sih? Dede Lesti ini. Orang mengenal Dede Lesti ini karena kemampuannya bernyanyi dengan sempurna dalam usia yang masih sangat remaja waktu itu. Karena kemampuannya bernyanyi dengan sempurna plus pengelolaan manajemen yang memadai, akhirnya Dede Lesti menjadi orang ternama, orang yang begitu besar namanya di Indonesia, menjadi penyanyi dangdut papan atas. Dengan kita tahu dong, honornya besar banget. Walaupun dulu Dede ngasih diskon sama saya, gitu loh. Besar banget, apalagi saat ini. Nah, dengan nama besar itu melahirkan fans yang besar, melahirkan para pecinta yang besar. Para pecinta kita ini seringkali lahir dengan dua hal. Pertama, sangat menyukai karya yang dibuat, lagu-lagu yang dinyanyikan, musik yang diperdengarkan. Kemudian pada akhirnya juga menyukai hal-hal yang bersifat pribadinya, karena dunianya sudah dunia media sosial. Jutaan itu di Indonesia. Nah, saya mewakili harapan dari penggemar atau dari fans yang menyukai Dede Lesti. Dede Lesti itu perjalanan hidupnya kan bukan ujuk-ujuk menjadi penyanyi besar, tapi melalui perjalanan yang begitu pedih, berurai air mata dari sebuah desa yang terpencil, bernyanyi dari panggung ke panggung dengan honor yang sangat terbatas, dengan usia yang masih kecil, masih belia, kemudian mampu menjadi tulang punggung keluarga. Itu sangat luar biasa, perjalanan yang begitu panjang, begitu pedih. Pasti kan waktu bernyanyi banyak yang mencibir, bisa jadi ada yang mentertawakan, ada yang iri, bersaing dalam penyanyi di desa. Nah, kemudian lahirlah melalui audisi, menjadi orang ternama, menjadi kebanggaan. Dan saya sebagai orang yang karakter kesundaan saya sangat kuat, begitu menyukai Dede Lesti ini kalau menyanyikan lagu Bang Bung Hideng, itu lagu spiritual
bagi saya orang Sunda. Nah, itu yang membuat besar. Karena itu yang membuat besar, maka kebesaran itu tidak boleh sirna oleh kesedihan yang bersifat personal. Saya katakan sekali lagi, kebesaran itu tidak boleh sirna oleh kesedihan yang bersifat personal. Kesedihan yang bersifat personal, kalau kita hanya ratapi oleh diri kita, akan melahirkan satu, kejenuhan, dua, putus asa. Sedangkan kita ini adalah bagian dari kehidupan orang banyak. Karena kita adalah bagian dari kehidupan orang banyak, maka kesedihan yang bersifat personal anggap sebagai kerikil kecil untuk meraih harapan yang lebih besar. Dengan cara apa? Yang pertama, seluruh proses biarkan berjalan. Ada yang menanganinya. Apalagi Dede Lesti, orang besar, punya manajemen, punya kuasa hukum, segala dimiliki. Biarkan itu diurus dengan ahlinya. Kemudian tak ada cinta yang sempurna. Karena apa? Karena ini adalah dunia, ini adalah manusia. Hampir jarang ditemukan kesetiaan sejati sampai mati. Semuanya berjalan sesuai dengan hukum dunia. Kadang cinta itu lahir hanya ketika bahagia. Dan ketika dalam keadaan duka atau lara. Bisa jadi sang pengagum cinta itu pergi berlari meninggalkan kita. Itulah hidup. Dan kita nggak usah menyesali itu. Gitu loh. Nah, tetapi sebagai manusia yang berkarya, maka karya cintanya itu dalam karya. Berikanlah cintamu itu 100% dalam karya yang engkau buat. Karena itulah belahan jiwa kita. Karena itulah belahan jiwa kita, itulah yang menemani kita dalam setiap waktu. Karena itulah yang menemani kita dalam setiap waktu, itulah yang membuat orang lain bahagia. Kalau itulah yang membuat orang lain bahagia, kalau itulah yang membuat orang lain terangkat derajat kehidupannya, kalau itulah yang membuat orang lain terselamatkan kehidupannya, maka itu menjadi nilai yang abadi, yang tidak akan pernah mati. Karena itu menjadi nilai yang abadi, yang tidak akan pernah mati, itulah yang menjadi teman kita. Kalau dalam bahasa para kiai, teman kita ini adalah amal. Istri kita ini adalah amal yang akan menemani kita. Suami kita ini adalah amal yang akan menemani kita. Itu kalau bahasa kiai. Ya. Kalau dalam bahasa saya adalah cinta dalam karya. Karya yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Nah, Dede Lesti itu beramalnya itu melalui karya
yang membuat orang bahagia, beramalnya melalui karya yang membuat orang bekerja, menghidupi keluarganya, berkaryanya, beramalnya lewat karya yang melahirkan masjid yang indah, rumah yang indah, santunan untuk anak-anak yatim, bantuan untuk pondok pesantren, aliran untuk madrasah-madrasah, kemudian membangun rumah-rumah rakyat miskin. Dari suaranya Dede itu melahirkan pekerjaan, ribuan orang, jutaan orang bekerja dan menikmati itu kebaikan gitu loh, ya akan terus mengalir. Karena itu ya kebaikannya akan terus mengalir, maka jangan larut dalam kesedihan. Dan yang paling utama adalah jangan lagi menceritakan, saya nggak bermaksud ke Dede loh, jangan suka menceritakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita kepada orang lain secara terbuka, apalagi di ruang-ruang publik, apalagi di ruang media sosial hari ini. Karena apa? Belum tentu loh yang mendengarkan kita ini melahirkan simpati dan doa. Bisa jadi yang ada adalah hina dan menjadi bahan tertawa. Itulah yang penting. Jadi curhat sampaikan saja pada ruang tertutup, gitu kan. Kalau seniman, andai kata pun ingin menyampaikan sesuatu, bisa lewat pesan-pesan yang indah, tidak dalam pesan-pesan yang vulgar yang menimbulkan multitafsir orang, gitu loh. Kalau sudah menimbulkan multitafsir orang, kan akan menjadi bumerang, gitu. Nah, ini yang saya maksud ya, sehingga Dede tetap semangat, kan? Semoga lekas sembuh, terus berkarya dalam karya-karya yang indah, dan jagoan kecilnya tumbuh menjadi lelaki kesatria, lelaki yang gagah, lelaki yang hebat, lelaki yang punya visi, bisa sehebat bundanya. Ya, selamat buat Dede ya, salam buat keluarganya. Tetap semangat, mari terus berkarya untuk Indonesia. Karena Indonesia selain diisi oleh cerita-cerita yang lebay, media sosialnya juga diisi juga dong dengan cerita-cerita yang heroik, yang melambangkan kemandirian seseorang yang dia tetap kokoh walaupun diterpa badai, gitu. Kata orang hebat itu, jangan pernah membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan ketika ada ombak, marilah kita berselancar agar kita sampai ke pulau tujuan. Tetap semangat berkarya untuk Indonesia dengan karya-karya yang indah dan mendidik agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan beradab. Jalan dulu ya. Jadi tetap hari ini kita akan kembali ngantor, dan ketika ngantor itu pasti banyak hal yang ditemukan. Karena jangan salah loh, jadi kalau ada orang yang ngomong, oh Kang Deddy terlalu sibuk ngonten, salah itu. Saya ini nggak pernah sibuk ngonten. Yang saya lakukan adalah pekerjaan rutin sebagai anggota DPR. Ketika pergi ke kantor temu orang, saya berhenti, saya tanya. Ketika pulang ke kantor temu orang, berhenti, saya tanya. Ketika menuju rumah malam-malam mau ke pasar, saya ada orang berhenti ditanya. Jadi nggak ada relevansinya dengan sibuk ngonten gimana.
Saya bukan YouTuber yang kayak orang punya tim, punya riset, kemudian direncanakan sebuah kegiatan. Enggak, apa yang saya lakukan spontan, bisa sambil lewat, bisa lagi di rumah datang orang ke rumah. Nggak ada kaitannya apa yang hari ini terjadi dengan cerita-cerita sibuk ngonten. Justru saya ini setelah menjadi anggota DPR ini santai gitu loh, banyak waktu gitu loh.